Pak Ketut, yang juga jadi sorotan adalah ketika tadi tim kami mengamati bahwa Sandra Dewi ini walaupun sebagai saksi tapi datang lewat basement. Apakah memang sebetulnya pihak Kejaksaan Agung ini memperbolehkan begitu dari saksi yang diperiksa datang lewat basement bukan lewat pintu yang semestinya dilewati? Oh enggak, itu cuma salah jalan aja itu, nanti juga kita keluarkan lewat depan ya. Kita lihat aja nanti ya. Baik, jadi tidak ada asumsi perlakuan khusus begitu yang diberikan kepada saksi Sandra Dewi hari ini, Pak? Enggak ada. Semuanya sama. Baik, Pak Ketut, untuk kemudian bisa naik statusnya dari saksi kemudian tersangka, unsur-unsur apa yang kemudian harus terpenuhi, Pak Ketut? Saya tidak akan menjawab itu, karena itu sudah materi penyidikan. Nanti kita lihat aja perkembangannya ke depan seperti apa. Kita lagi mendalami semua hal ya terkait dengan status yang bersangkutan atau status saksi yang kita periksa. Ya, tentu kalau sudah ada penetapan tersangka lain, pasti kita akan rilis, kita sampaikan kepada media semuanya. Baik, Pak Ketut, terakhir sebelum menutup perbincangan hari ini, apakah kemudian selain harta dan juga aset yang sudah disita sebelumnya, termasuk 7 mobil mewah, adakah dalam kurun waktu sampai dengan hari ini harta lainnya sudah disita dari pihak Sandra Dewi? Nah, itu bagian daripada press kompen yang kita akan lakukan di jam 5 sore. Baik, artinya kita akan nanti menunggu keterangan resminya di konferensi pers pada pukul 5 sore nanti. Terima kasih Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedada telah bergabung memberikan keterangannya bersama kami di Breaking News Metro TV. Dan pemirsa, sekali lagi kami informasikan bahwa hari ini Kejagung Republik Indonesia kembali memanggil artis Sandra Dewi untuk kedua kalinya, di mana hari ini sama diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah dalam rentan waktu tahun 2015 hingga tahun 2022. Dan seperti yang tadi sudah ditegaskan bahwa saat ini status dari Sandra Dewi ini masih diperiksa sebagai saksi. Dan untuk pendalaman materi sendiri ini pemirsa terkait dengan cross-check kewajaran harta yang dimiliki oleh Sandra Dewi dan juga suaminya Harvey Muiz yang sudah terlebih dahulu ini ditetapkan sebagai tersangka. Adapun pemirsa nantinya untuk informasi lebih detail apakah nantinya akan diumumkan kenaikan statusnya menjadi tersangka itu belum dapat dipastikan karena nanti masih dalam pendalaman oleh pihak Kejaksaan Agung. Kemudian hal-hal apa saja yang menjadi pemeriksaan detail hari ini akan diumumkan oleh pihak Kejaksaan Agung nanti sore pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tetapi memang kalau kita melihat tadi Sandra Dewi sudah datang di Gedung Kejaksaan Agung pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan langsung digiring untuk menuju ke ruang pemeriksaan tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tapi memang tadi Sandra Dewi tidak lewat pintu yang biasanya ketika saksi atau tersangka masuk melakukan pemeriksaan tapi lewat basement, dan pemeriksaan sebelumnya sendiri sudah dilakukan pada Sandra Dewi pada tanggal 4 April 2024. Namun juga pada saat pemeriksaan tersebut Sandra Dewi keluar masih berstatus sebagai saksi setelah diperiksa selama 4,5 jam. Kita nanti masih akan melihat pemirsa bagaimana perkembangan dan juga pendalaman dari hasil pemeriksaan Sandra Dewi hari ini, mengingat tidak hanya Sandra Dewi tapi juga ada saksi-saksi lain yang tadi belum disebutkan siapa saja identitasnya, dan ada satu tersangka Helena Lim yang juga nantinya dijadwalkan akan diperiksa oleh pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan pemirsa, demikian Breaking News Metro TV. Selamat pagi Indonesia, akan kami lanjutkan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.